Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadif Taufikul Wafa, teman saya Munifatul Laila, dan yang satunya lagi Nur Laila. Di sini kami akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan edutainment berbasis karakter. Nah, untuk pembahasan pertama akan saya bahas sendiri, yaitu ada pengertian edutainment. Edutainment terdiri dari dua kata, yaitu education and entertainment. Kata education berarti pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dari segi bahasa, edutainment memiliki arti pendidikan yang menyenangkan. Jadi, edutainment bisa didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Yang kedua, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam edutainment. Pendidikan berbasis karakter memang dikembangkan di akhir-akhir ini karena memang rasanya percuma saja seorang yang cerdas secara intelektual tetapi karakternya tidak mendukung. Selama ini memang pendidikan hanya berpusat kepada intelektual saja, namun tidak untuk karakter. Namun untuk mengubah suasana belajar yang bermula berpusat intelektual menjadi intelektual plus karakter tidaklah mudah. Ini bukan hanya penilaian secara akademik saja yang biasa dinilai saat ujian. Ini penilaian lebih dari itu. Selain akademik yang bisa didapat dari ujian maupun soal harian, dilihat juga karakter siswa di kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bukan hanya berbasis intelektual, tapi juga penilaian karakter juga dibutuhkan beberapa cara yang harus dilakukan. Setidaknya suasana belajar bukan hanya terjadi secara monoton saja, harus bisa dilakukan dengan berbagai model dan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan edutainment berbasis karakter akan diterangkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Nadif. Nah, yang B yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam edutainment. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu suasana kelas tidak monoton. Pembelajaran bukan hanya satu arah saja. Guru mengajarkan kepada murid, lalu murid menerima pembelajaran tersebut. Istilah modernnya menggunakan model pembelajaran konvensional, tapi perlu dilakukan pembelajaran dua arah. Bukan hanya guru yang bertindak aktif, tetapi murid juga bertindak aktif. Nah, bagaimana menciptakan suasana belajar dua arah? Tentu saja perlu kerja keras, seperti menciptakan model pembelajaran modern, mengharuskan murid bertindak aktif. Model pembelajaran yang diterapkan bisa seperti problem based learning atau bisa juga disebut dengan menjawab permasalahan. Project based learning yang bisa disebut juga menyelesaikan permasalahan dan lain-lain. Namun tentu saja membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi seperti pembelajaran menggunakan model project based learning yang secara fakta di lapangan membutuhkan waktu paling sedikit 3 jam. Nah, yang kedua yaitu kultur sekolah positif. Tidak hanya suasana pembelajaran kelas yang diperhatikan, tetapi juga kultur sekolah juga perlu perhatian serius. Bagaimana kultur sekolah menciptakan norma-norma yang positif, seperti menciptakan norma kejujuran, sehingga para murid sekolah terbiasa untuk jujur. Bagaimana norma yang diterapkan sekolah memberikan sanksi nyata bagi pelaku menyontek, berbohong, tidak jujur, dan lain sebagainya. Tentu saja ini perlu melibatkan guru, sekolah, dan bahkan orang tua murid itu sendiri. Terkadang, fakta di lapangan menunjukkan seberapa keras guru berusaha menciptakan pendidikan berbasis karakter, namun norma di sekolah tidak mendukung. Sang guru berusaha mengajar sambil menerapkan bahwa kegiatan menyontek itu tidak baik. Namun,
kenyataan di sekolah, kegiatan menyontek sudah lazim dikerjakan. Bahkan kalau tidak menyontek, nilai tidak akan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu perlu keterlibatan semua pihak. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laila. Kepada Mbak Laila, saya persilahkan. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan edutainment berbasis karakter, yaitu perlu keterlibatan semua pihak. Jadi, pendidikan berbasis karakter sebenarnya bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga semua orang perlu keterlibatan akan hal tersebut. Jadi, jangan hanya mengandalkan sekolah, karena sebenarnya pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari si anak tadi, itu banyak sekali terjadi proses pendidikan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada pendidikan karakter perlu kerja keras. Jadi, untuk transisi pendidikan monoton menuju pendidikan berbasis karakter, memang perlu kerja keras, karena tidak membutuhkan satu pihak saja. Jadi, bukan hanya membutuhkan keterlibatan guru dan sekolah saja, tetapi butuh keterlibatan segala aspek. Nah, ketika pendidikan berbasis karakter itu sukses dilakukan, maka akan muncul generasi dengan kemampuan intelektual tinggi dan juga karakternya juga baik. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.